Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling bersama Bu Agnes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang etika berkomunikasi dalam pembelajaran daring. Meskipun anak-anak saat ini dalam pembelajaran daring, itu tetap ada sopan santunnya ketika berbicara atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Ya, anak-anak tidak ke sekolah tetapi pembelajarannya lewat media laptop, HP, PC. Itu ketika berkomunikasi mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru juga ada etikanya, ada sopan santunnya. Seperti halnya ketika anak-anak ke sekolah dan berbicara dengan Bapak Ibu guru. Kan anak-anak diminta untuk sopan. Sama halnya ketika mengirim pesan dalam pembelajaran daring. Menjaga etika atau sopan santun dalam berkomunikasi sangat penting agar tujuan komunikasi dapat tercapai dengan baik, terutama dalam proses belajar. Nah, anak-anak, demi kelancaran dan kenyamanan selama belajar dan mengajar secara daring, ada beberapa ketentuan atau ada beberapa etika yang harus anak-anak perhatikan ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, yaitu etika berkomunikasi dengan guru melalui pesan di WhatsApp atau WA. Nah, mungkin ada yang selama ini yang mengirim pesan atau bertanya kepada Bapak Ibu guru itu orang tuanya. Tetapi mungkin ada juga yang anak-anak langsung. Mungkin anak-anak ingin langsung berkomunikasi dengan Bapak Ibu gurunya, menanyakan sesuatu atau memberitahu sesuatu kepada Bapak Ibu guru. Nah, ada etikanya, yaitu yang pertama memulai dengan salam. Contohnya, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, atau misalnya kalau siang, ya selamat siang Pak, selamat siang Bu, gitu. Ya, dimulai dengan memberikan salam. Yang pertama. Kemudian menyebutkan identitas diri. Selamat pagi Bu, saya Agnes dari kelas 2C nomor absen 39. Ini contohnya. Ya. Nah, pastikan untuk selalu memperkenalkan diri ketika mengirim pesan, karena nomor telepon kalian itu belum tentu tersimpan di kontak Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak perlu memperkenalkan diri. Lebih-lebih ini untuk pertama kalinya kalian mengirim pesan kepada Bapak Ibu guru. Kalau kalian langsung menyebutkan tujuannya, Bapak Ibu guru akan bertanya-tanya, ini siapa ya? Karena tidak semua Bapak Ibu guru mengetahui nomor telepon kalian atau nomor telepon orang tua kalian. Jadi harus disebutkan identitasnya. Kalian dari kelas berapa? Nomor absen berapa? Gitu ya. Kemudian ini nomor 3. Yaitu sampaikan maksud dan keperluan dengan bahasa yang baik dan benar. Contohnya, selamat pagi Bu, saya Agnes dari kelas 2C nomor absen 39. Yang pertama tadi ya, kemudian dilanjutkan. Saya ingin bertanya tentang tugas matematika. Bolehkah saya mengumpulkan terlambat karena jaringan sinyal di rumah kurang baik? Jadi anak-anak gunakan bahasa yang baik dan benar. Pesannya yang sopan, tidak bertele-tele. Kemudian tulisannya atau kata-katanya tidak disingkat-singkat. Kemudian juga gunakan tanda baca yang baik, sehingga Bapak Ibu guru yang membaca pun menjadi jelas. Kalau disingkat, itu belum tentu Bapak Ibu guru mengerti. Ini yang ditulis apa ya? Kalau disingkat, maka anak-anak ketika menuliskan pesan, itu gunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak perlu disingkat, tidak boleh disingkat.
Kemudian jelas maksudnya apa. Gunakan juga dengan tanda baca yang baik. Kemudian nomor 4. Akhiri dengan ucapan terima kasih. Ketika kalian sudah mengatakan maksudnya, mengetik maksud dan tujuan mengirim pesannya apa, kemudian diakhiri dengan ucapan terima kasih. Contohnya seperti ini ya. Selamat pagi Bu, saya Agnes dari kelas 2C, nomor absen 39. Saya ingin bertanya tentang tugas matematika. Bolehkah saya mengumpulkan terlambat karena jaringan sinyal di rumah kurang baik? Selesai. Terakhir, terima kasih Bu atau terima kasih Pak. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Kemudian yang nomor 5, perhatikan waktu pengiriman pesan. Nah, anak-anak harus memperhatikan waktunya karena Bapak Ibu guru di rumah juga punya kesibukan. Ya, jadi perhatikan waktunya. Bapak Ibu guru di rumah sama seperti orang tua kalian, punya kesibukan. Jadi, perhatikan waktu yang baik. Misalnya dari pagi itu tidak terlalu pagi sekali. Ataupun kalau mengirimkan pesan malam, ya jangan terlalu malam-malam. Ya, jadi yang sopan mengirim waktu pada misalnya jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Misalnya, ya, jadi tidak terlalu malam dan tidak terlalu pagi. Nah, itu tadi adalah etika atau sopan santun ketika mengirim pesan melalui WA atau WhatsApp. Anak-anak pasti tahulah WA itu ya. Nah, seperti itu. Jika anak-anak sendiri yang ingin mengirimkan pesan, kalaupun orang tua, ya sudah, nggak apa-apa. Etika ini digunakan sampai kapanpun. Etikanya seperti itu, sopan santunnya seperti itu. Bisa digunakan kapanpun ketika misalnya saat ini belum boleh mengirim pesan misalnya karena orang tuanya yang mengirim. Ya nggak apa-apa ya. Ini untuk belajarnya anak-anak untuk etika atau sopan santun ketika mengirim pesan. Nah, anak-anak selain di WA itu anak-anak juga ada etika berkomunikasi di forum kelas daring. Nah, di forum kelas daring anak-anak menggunakan Classroom dan Zoom. Ya, di sana anak-anak bisa mengetik sesuatu yang tujuannya adalah mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Dan di sini juga ada etikanya anak-anak. Ya. Yang pertama, jangan mengeluh dan mengungkapkan kekecewaan di forum kelas daring. Seberapa beratnya tugas itu, seberapa banyaknya tugas, lebih baik untuk tidak mengeluhkan di sana. Ya, mengetik misalnya, mengetik di bawah di kolom komentarnya tugas, ada tugas diketik sana. Tugasnya banyak sekali. Tugasnya sulit ini. Nah, misalnya, tidak perlu. Manfaatkan waktu yang ada untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketika anak-anak mengeluh, itu hanya akan menghambat dan tidak akan membuat tugas berkurang. Ya. Dan ini juga demi kesopanan. Jadi tidak perlu mengeluhkan di forum kelas daring. Kemudian, jika guru melakukan kesalahan, beritahu dengan bahasa yang sopan. Terkadang, Bapak Ibu guru juga melakukan kesalahan atau kesulitan ketika mengoperasikan kelas daringnya. Kemudian ada kesalahan di sana. Nah, anak-anak boleh memberitahu Bapak Ibu guru, tetapi tetap dengan bahasa yang sopan. Tetap menggunakan bahasa yang sopan. Boleh Bapak Ibu guru diberitahu. Kemudian, gunakan kolom chat seperlunya untuk menanyakan hal yang kurang jelas. Nah, ini chat ini biasanya ada di Zoom ya. Di sana ada kolom chatnya. Anak-anak kan diperkenankan untuk menulis di sana. Tetapi perlu diperhatikan yang kalian tulis itu apa. Lebih baik yang kalian tulis di sana adalah tujuannya untuk menanyakan hal yang kurang jelas kepada Bapak Ibu guru. Menyapa teman boleh,
tetapi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Karena Bapak Ibu guru bisa membaca di sana. Teman-teman yang lain juga bisa membaca. Jadi, gunakan kolom chat dengan baik untuk menanyakan hal yang kurang jelas kepada Bapak Ibu guru, untuk menyapa teman-temannya. Jangan membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Kolom chat digunakan untuk hal-hal yang memang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Bukan membahas tentang game, bukan membahas tentang hal-hal yang lain. Jadi, digunakan dengan baik, dengan sopan. Nah, begitu anak-anak. Jadi ya anak-anak, tadi ada etikanya ketika mengirim pesan atau berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru melalui WA dan juga berkomunikasi ketika menggunakan forum kelas daring seperti Classroom dan Zoom. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Agnes sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak bisa memahaminya serta menerapkannya mulai saat ini. Ya, jadi diterapkan. Tidak hanya dibaca, dipahami, oh begitu, tetapi tidak diterapkan. Sama saja. Ya, baik. Demikian anak-anak yang bisa Bu Agnes sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.